Tiba-tiba ponselmu mendapat notifikasi yang isinya internet akan mati dalam 7 hari. Kamu langsung naruh ponselmu dan nyalain TV. Pemberitahuan, berita terbaru tiba-tiba muncul di layar kaca. Si penyiar membaca ulang informasi yang baru aja kamu dapat melalui pesan. Di video siaran langsungnya, terlihat orang-orang mulai panik di jalanan dan bertindak nekat. Dari jendela apartemenmu, kamu melihat tetanggamu berlarian sambil nenteng ponsel dan laptop mereka. Kamu pun segera turun ke lantai bawah dan mencoba menghindari kerumunan dengan berdiri di lorong sempit. Di belakangmu, mereka mulai heboh merapalkan, "Gak ada internet lagi nih." Tiba-tiba kamu dapat telepon dari nomor tak dikenal yang infoin kalau kamu harus menemui seseorang di lokasi rahasia. Kamu membuka aplikasi peta di ponsel, kemudian menuju ke lokasi tujuanmu dengan mobil. Dari luar, bangunan ini kelihatan terbengkalai, tapi ternyata di dalamnya ada fasilitas berteknologi canggih yang dipenuhi para ilmuwan berbaju hazmat dan jas laboratorium. Rupanya kamu datang tepat waktu sebelum di briefing. Seorang ilmuwan beruban masuk ke ruang presentasi dan mulai memaparkan presentasinya. Dia bilang saat ini ada lebih dari 4 miliar pengguna internet di seluruh dunia dan World Wide Web terus mengalami crash. Malahan, ada lebih dari 74 zettabyte data online yang tersedia di internet. 1 zettabyte aja setara dengan 1 triliun gigabyte. Pokoknya nolnya banyak banget. Dokumen Word berukuran 1 gigabyte memiliki sekitar 65.000 halaman. Jadi kalau 74 triliun gigabyte, angka nolnya udah pasti banyak banget. Coba deh, kalikan angka 4.810.000 dengan 1021 halaman. Selembar kertas A4 aja cuma setebal 0,1 mm. Maka setiap gigabyte-nya akan ada tumpukan kertas setebal 7 meter. Semua hadirin kelihatan ngantuk saat mendengarkan penjelasan ini. Tapi ilmuwan yang memakai jas laboratorium segera bekerja. Dan kamu ditugasi untuk ngebantu nyetak data internet. Kamu pun mengambil posisi di jalur pencetakan bersama dengan ratusan orang lain. Hari pertama, inilah kesempatan pertamamu untuk mengoperasikan mesin cetak. Seisi ruangan dipenuhi dengan printer. Orang-orang di dekatmu terus berjalan ke sana kemari sambil membawa tumpukan kertas dari truk. Kamu mulai nyetak semua informasi yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian beralih ke dokumen penting lainnya, meski kamu sendiri nggak sempat membaca semuanya. Tiap dokumen harus berisi sekitar 8.000 kata. Kamu bekerja dari pagi sampai sore, kemudian ganti shift malam. Waktu istirahatmu cuma boleh digunakan untuk makan siang plus 20 menit stretching dan pergi ke kamar mandi. Semua rekanmu bekerja seperti mesin. TV di belakangmu menyajikan berita soal negara lain yang juga ambil bagian. Di seberang fasilitasmu juga ada tim lain. Mereka mendownload file video dan audio. Setelah jam kerjamu selesai, staf shift malam mulai mengambil alih, sementara kamu langsung absen dan pulang. Kamu tahu kalau seharian ini semua tim di seluruh dunia baru ngerjain sekitar 1% informasi. Karena murung, kamu mencoba melihat sekeliling. Konten kreator sudah nggak boleh lagi bikin konten kecuali sangat mendesak. Setiap hari akan ada banyak sekali informasi sehingga kamu nggak akan sempat download. Hari kedua, kamu ngerjain pencetakan lagi. Semalam kamu nggak bisa tidur nyenyak, sehingga nggak bisa konsentrasi. Orang-orang di sekitarmu juga mengalami hal yang sama. Sesaat sebelum jam makan siang, sejumlah orang mulai pingsan dan langsung dirawat. Banyak orang lain juga mulai bersiaga kalau diperlukan untuk mengambil alih. Kamu masih nyetak sisa dokumen paling penting. Lalu kamu beralih ke data yang berupa artikel, blog, dan sebagainya. Shiftmu telah diperpanjang sampai 2 jam. Sepulang kerja kamu sudah kecapean dan nggak siap menghadapi hari berikutnya. Hari ketiga, saat tiba di kantor, kamu melihat kompleks baru yang dibangun di sebelahnya cuma dalam semalam. Lalu, kamu dipindahin di gedung baru. Tugasmu di sini, nyetak lebih banyak artikel. Shiftmu diperpanjang lagi selama sejam. Kamu dan rekanmu sangat kelelahan bekerja, hingga kesulitan membuka mata. Waktumu tinggal beberapa hari lagi, tapi baru 15% internet yang sudah tercetak.
Gedung lain juga mulai dibangun dan nantinya akan dilengkapi dengan lebih banyak printer. Saat ini sudah mendekati waktu tidurmu, tapi kamu masih bekerja. Akhirnya, kru malam mulai mengambil alih pekerjaanmu, tapi mereka nggak membolehkanmu pulang. Jadi kamu harus tetap berada di ruang komunitas. Dengan begini, kamu nggak perlu menghabiskan waktu saat berangkat kerja. Kamu diantar ke ruangan yang akan kamu gunakan bersama 100 orang lainnya. Di situ kamu mencoba memejamkan mata, tapi tetap nggak bisa. Pikiranmu terus gelisah dan matamu terbuka lebar. Hari keempat, kamu terbangun oleh bunyi alarm. Sudah saatnya sarapan kilat. Staf shift malam satu persatu mulai memasuki ruang komunitas mereka. 20 menit kemudian, kamu udah menempati posisimu. Dengan sisa waktu 3 hari, kamu dituntut agar bisa bekerja cepat. Saat melongok keluar jendela, kamu bisa lihat bangunan baru terus bermunculan. Truk pengangkut kertas datang silih berganti, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Bunker rahasia juga telah dibangun di Gurun Sahara, panjangnya sampai berkilo-kilometer, serta mampu menyimpan semua dokumen dan catatan. Masing-masing truk bisa memuat berton-ton kertas. Kemudian pesawat akan ngangkut kargo penting ini menuju Gurun Sahara. Makin banyak orang mulai nggak kuat dan ketiduran sambil berdiri. Proses produksi kian melambat dan bel darurat mulai berdering sehingga orang lain segera bisa ngambil alih. Tapi jumlahnya masih kurang. Banyak orang mulai berimprovisasi dan multitasking. Akibatnya, seluruh sistem jadi kacau balau. Kalau proses produksinya terhenti setengah jam saja, informasi yang nggak akan tercetak bisa langsung numpuk. Kamu memasuki ruangan komunitas untuk beristirahat. Rupanya orang baru mulai bermunculan dan jumlahnya sudah sampai ribuan orang. Hari kelima, kamu balik lagi ke jalur pencetakan dan ngelanjutin pekerjaanmu. Rasanya udah nggak semangat lagi kerja deh. Proses produksi pun makin lambat, padahal cuma tersisa 2 hari lagi. Menurut berita, banyak orang di jalanan masih aja panik. Malahan, sebagian dari mereka juga merekam dirinya sendiri. Tapi percuma aja, karena datanya nggak akan diarsipkan. Setelah semua manusia di bumi bekerja 2 kali lipat sejak hari pertama, 70% dari total internet telah dicetak. Tapi persediaan kertas makin menipis, sehingga produsennya nggak bisa memenuhi permintaan. Di hari terakhir nanti, semua kertas mungkin udah ludes. Hari ke-6, kamu ngerasa sangat tertekan. Rekan-rekanmu mulai gugup. Mereka makin sering bikin kesalahan, sehingga memperlambat proses produksi. Karena terus-terusan nyala selama 6 hari, kebanyakan mesin cetaknya rusak kemudian diganti. Hari ke-7, sampai juga di hari terakhir, sisa waktumu tinggal beberapa jam lagi. Semalaman kamu nggak bisa tidur. Orang lain di seluruh dunia pun tetap begadang, menunggu dimulainya hitungan mundur. Semua data penting telah dicetak. Yang tersisa tinggal informasi yang nggak begitu penting. Tapi tetap aja, kamu nggak boleh melewatkannya. Kali ini semua kru bekerja ekstra keras lagi. Perusahaan akhirnya nemu solusi untuk memproduksi lebih banyak kertas dalam waktu singkat. 12 jam lagi, matamu telah terpejam dan tubuhmu sangat lemah. Kamu perlu banget istirahat tuh. Perutmu keroncongan dan kepalamu terasa berat. Tim video dan audio telah selesai mendownload dan membackup data. Cuma beberapa negara yang masih nyetak informasi. 1 jam lagi, kamu ngeklik ikon cetak, nyesuaiin jumlah katanya, lalu ngebenerin marginnya. Semuanya kamu lakukan dengan mata tertutup, karena kamu sudah hafal dengan proses ini di luar kepala. Tapi sesekali kamu tersentak bangun, dan nyoba fokus pada pekerjaanmu. Seluruh dunia sedang menyesuaikan diri sebelum internet mati. Sisa data yang belum tercetak cuma ada 0,5%, tapi sisa waktunya tinggal beberapa menit sebelum internet benar-benar mati. Dalam hitungan 3, 2, 1, internet sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang namanya kekacauan, karena para pejalan kaki bisa jalan dengan awas. Mereka kelihatannya bisa menerima situasi ini. Ponsel saat ini cuma bisa dipakai untuk teleponan, ngirim SMS, dan hal simpel lainnya. Kalau mau nyari informasi, mereka perlu pergi ke perpus atau toko buku. Pada 7 hari pertama, ekonomi dunia terjun bebas. Perusahaan harus punya alternatif agar terus beroperasi tanpa internet. Sistem perbankan kolaps karena semua nasabahnya menarik uang dari rekening mereka. Nggak ada lagi berita di sosmed ataupun hashtag yang menggambarkan momen terpenting dalam sejarah. Kamu menghela napas.
dan kembali pulang untuk menyambut hari pertama tanpa internet.